Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba alat konverter USB to VGA. Ini adalah alat yang ngakunya bisa mengubah port USB biasa menjadi port VGA untuk dicolok ke monitor atau proyektor. Saya menemukan alat ini seharga 60.000. Karena penasaran dengan cara kerjanya, akhirnya langsung aja saya check out. Ini membuat saya curiga dan kurang yakin, karena USB biasa yang bukan Type-C itu setahu saya tidak bisa memberikan sinyal video seperti VGA, HDMI, dan sebagainya. Jadi satu-satunya cara buat benda ini bekerja yaitu cuma satu. Ada kemungkinan ini tuh di dalamnya ada chip VGA yang bisa memproses grafik dan mengirimkannya ke monitor. Ini yang membuat saya penasaran. Apakah ini beneran bisa? Dan bagaimana performanya? Di video ini kita bakal coba. Setelah pesan-pesan berikut ini. Salah satu fungsi dari VGA itu adalah untuk menampilkan grafik ke monitor. Dan salah satu yang bisa ditampilkan di monitor itu adalah daftar orang yang sudah join membership, seperti yang kalian lihat di depan layar kalian. Khusus untuk kalian yang sudah join membership di channel ini, kalian auto dapat kesempatan buat masuk TV dan muncul namanya di sini. Kalau kalian ingin seperti mereka, langsung aja join membershipnya sekarang juga. Kalian nggak perlu ngeluarin banyak duit, karena ini tuh harganya cuma 5.000. Kalau minat, kalian bisa join sekarang juga. Wah, murah banget! Pertama, saya akan coba unboxing dulu alat aneh ini. Isinya cuma ada si konverternya itu sendiri dan juga CD ukuran kecil. Sayangnya laptop yang saya pakai udah gak ada lubang kasetnya, jadi kita gak bisa coba baca kasetnya. Dan untuk drivernya, saya bakal coba cari di internet nanti. Seharusnya bakalan gampang. Konverternya ini memiliki input dengan port USB 3.0 dan juga output dengan port VGA yang warna biru. Konverter ini pasti aktif dan ini pasti ada chip tambahannya karena nggak ada sinyal VGA di port USB 3.0. Nanti bakal saya coba bongkar. Jadi langsung aja saya coba colok si konverternya ke port USB yang ada di laptop saya. Sebenarnya ini laptop ada port VGA-nya, jadi alat konverter ini tuh sebenarnya nggak guna. Dan setelah dicolok, saya coba cek device manager. Di sini si konverternya terdeteksi sebagai USB video device. Di sini saya mulai curiga dengan cara kerja si konverternya itu kayak gimana. Karena di device manager ada warning, ini berarti kita perlu pasang driver lagi. Jadi langsung aja saya coba cari drivernya di Google. Pertama saya coba pasang driver dari website yang ngejual barang yang sama. Dari penampilannya ini sama persis, jadi seharusnya ini perangkat yang sama. Ini nama drivernya XXX USB Display. Namanya sedikit mencurigakan, dah kayak situs terlarang. Setelah ini saya dipaksa restart laptopnya. Untungnya ini sudah diganti pakai Aldo SSD jadi gak lama banget nunggunya. Sekarang waktunya kita coba colok si kabel VGA-nya ke monitor. Dan lihat apa yang bakal muncul di monitornya. Ternyata gak muncul apa-apa, alias cuman blank. Dan di tray icon-nya ini katanya not device. Saya mulai curiga kalau driver yang saya download tadi itu gak cocok dan bukan buat konverter yang saya pakai. Jadi selanjutnya saya coba cari driver yang lain. Saya coba pasang driver yang display link. Karena banyak konverter jenis kayak gini tuh yang pakai display link. Tapi sayangnya ini tetap gak work dengan driver ini. Akhirnya saya ketemu driver USB display untuk Frescologic. Kalian perlu catat nama Frescologic ini, jangan sampai lupa. Karena saat proses installnya ada sesuatu yang terjadi. Yaitu si layar monitornya tiba-tiba nyala sebagai extended display. Tapi ini tuh cuma pakai resolusi 800x600. Saat saya cek di display setting, ini sudah kedetek, tapi stuck di 800x600. Usut punya usut, ini ternyata akibat si USB-nya masih nyolok ke port USB 2.0. Pas saya coba pakai port USB 3.0, ini langsung auto kebuka resolusinya. Dan kita bisa pakai resolusi native si monitornya, yaitu 1360x768. Dan ini tuh asli, si monitornya bisa dapat sinyal VGA hanya dari sebuah konverter yang nyolok lewat port USB. Untuk adapter VGA-nya, ini terdeteksi sebagai Frescologic IDDCX adapter. Ini tuh VGA bohongan virtual yang pura-pura jadi layar dan ngirim hasil outputnya ke USB sebagai video. Jadi kurang lebih ini cara kerjanya tuh si chip Frescologic ini tuh cuma bisa nerima video dan gak ngeproses grafik sama sekali. Proses grafiknya masih dilakukan sama GPU yang ada di laptop ini. Dengan cara kerja seperti begitu, bagaimana performa konverter aneh ini saat dipakai untuk mengeluarkan sinyal VGA? Pertama saya coba untuk nonton video YouTube. Dan ternyata ini tuh bener-bener gak enak. Videonya sering stuttering dan tiba-tiba nge-lag. Semakin banyak gerakan di videonya, semakin parah nge-lag-nya. Ini kadang cuma stuttering, tapi gak jarang sampai nge-freeze. Ini tuh padahal cuma 720p. Dan konverter ini tuh aslinya support output 1080p, dan saya gak kebayang kalau 1080p bakal kayak gimana nge-lag-nya. Dan kalau udah nge-lag, ini tuh ngegerakin mouse aja bakal patah-patah banget dan gak nyaman banget dipakai.
Penggunaan CPU-nya juga terasa lebih tinggi saat pakai konverter ini. Sepertinya ini pakai CPU buat bikin VGA virtual bohongannya itu. Mungkin kalau setelah video itu terlalu brutal. Jadi selanjutnya saya coba scroll page Nook. Ini pakai resolusi 1360x768 aja udah kerasa nge-lag dan patah-patah saat scroll page Nook. Ini tuh sering lag dan stuttering dan yang pasti bener-bener gak nyaman banget. Iya, ini laptop Celeron kentang yang speknya jelek. Dan kalau dipakai Pesnook emang biasanya nge-lag. Tapi dengan konverter ini malah jadi tambah parah nge-lagnya. Saya coba setelah video di Pesnook dan ini langsung jadi patah-patah si kursornya pas digerakin. Untuk main game, saya coba main game ringan di laptop kentang ini. Saya coba main Counter Strike 1.6 pakai resolusi 1024x768, ini kerasa agak sedikit delay inputnya. Saya juga sempat dapat not responding juga saat mainin gamenya. Tapi untuk main game ini nggak tahu kenapa gak separah nonton video, tapi masih tetap aja kadang stuttering dan lag dan gak nyaman. Selanjutnya saya coba game lain yaitu Need for Speed Underground 2 pakai setting 1024x768 juga. Di game ini input delay-nya lebih kerasa dan juga FPS-nya agak kurang dari biasanya dan juga agak stabil. Ini tuh kemungkinan efek dari overhead di CPU-nya. Menurut saya cuma ada satu use case untuk konverter ini yang bakal lancar tanpa masalah, yaitu buat presentasi PowerPoint. Jadi ini alat cocoknya cuma buat laptop yang udah gak ada port VGA-nya tapi pengen colok proyektor buat presentasi. Karena buat PowerPoint ini beneran lancar, kecuali kalau file PowerPoint kalian kebanyakan animasi. Dan terakhir, saya penasaran dengan isi dari konverter ini. Isinya apaan sih? Apakah di dalamnya ada VGA gaming sekelas RTX? Jadi saya iseng coba bongkar si konverternya buat ngeliat isinya ini ada chip apaan. Ini prosesnya agak cukup sulit dan juga saya agak maksa. Saya terpaksa bikin plastiknya coak dan tergores parah. Setelah saya bongkar, ternyata ini tuh pakai chip dari Frescologic, yaitu Frescologic FL2000. Ini tuh chip yang bisa mengeluarkan sinyal VGA dengan data yang diberikan lewat USB. Dari cara kerjanya, singkatnya ini tuh alat lebih mirip dengan Chromecast dan bukan VGA atau GPU. Bedanya sama Chromecast kalau ini tuh lewat USB bukan Wi-Fi. Kalau dibilang ini tuh VGA atau GPU sebenarnya kurang tepat, karena ini tuh gak punya frame buffer dan cara kerjanya kurang lebih cuma seperti ngirim video dari komputer atau laptopnya. Dan performa yang dihasilkannya itu sangat bergantung dengan komputer atau laptop yang digunakannya. Alat konverter ini mengaku bisa mengubah port USB biasa ke VGA yang biasa digunakan untuk colok monitor tambahan atau proyektor. Namun menurut saya ini alat tidak cocok untuk melakukan hal tersebut. Kalau ada port lain seperti HDMI, DisplayPort, atau VGA, lebih baik pakai portnya aja langsung. Yang jadi masalah utama, alat ini tuh memiliki performa yang kurang bagus dan cuma cocok dipakai buat presentasi pakai PowerPoint atau aplikasi sejenisnya yang dicolok ke proyektor. Jadi kalau kalian pengen presentasi dan kalian nggak ada port VGA dan nggak ada konverter HDMI, alat ini bisa jadi alternatif. Selain itu, alat ini juga perlu pasang driver tambahan untuk bekerja. Karena itu, alat ini nggak cocok buat dipakai tes komputer yang nggak ada eGPU-nya seperti yang pakai prosesor Intel seri F, kecuali kalau udah pasang drivernya. Harga alat ini juga gak jauh beda sama konverter HDMI to VGA atau USB-C to VGA, dan singkatnya alat ini tuh gak worth untuk dipakai. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.